Halo nakama kapten semua, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya nakama. Bagaimana nih isi chapter sebelumnya? Cukup seru dan semakin menarik kan guys? Nah, berhubung Manga One Piece lagi libur nih, jadi untuk mengisi kekosongan kita di minggu ini, Abang Kapten akan memberikan sedikit teori liar tentang apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya, terutama mengenai pertarungan antara Yonko Shanks melawan Eustace Captain Kidd yang akan segera pecah di Pulau Elbaf. Nah, sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosannya nakama untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi pembahasannya. Pada chapter sebelumnya diperlihatkan jika Kidd akhirnya telah tiba di Pulau Elbaf, dan bersamaan dengan itu diperlihatkan juga jika ternyata sang Yonko Shanks dan seluruh krunya juga ada di pulau tersebut. Shanks sendiri kemudian memberikan dua pilihan kepada Kidd, yaitu bertarung atau menyerahkan poneglyphnya dan lalu pergi. Para fans sendiri penasaran dengan apa yang akan terjadi nanti, namun peluang terjadinya pertarungan dari kedua bajak laut ini tentunya sangatlah besar. Bahkan para fans tentunya sangat menantikan pertarungan tersebut. Lalu muncul sebuah pertanyaan di sini. Seberapa besarkah peluang Kidd untuk bisa menang dari Shanks? Seperti yang kita tahu, Eustace Kidd memang pernah bertemu dengan kelompok bajak laut rambut merah sebelumnya. Namun di chapter 1076 lalu terungkap sebuah fakta baru, jika saat itu yang mereka hadapi bukanlah kru utama dari kelompok bajak laut rambut merah, melainkan para kelompok bajak laut aliansi mereka. Memang sampai sekarang kita masih tidak tahu seperti apa pertarungan mereka, dan barulah di Arc Wano lalu diketahui jika Kidd dan krunya kalah dari kelompok Shanks, yang bahkan dari pertarungan tersebut membuat lengan kiri dari Kidd sampai putus. Kidd sendiri bertekad untuk membalas dendam kekalahan tersebut setelah keluar dari Wano, dan sepertinya tekad tersebut pun akan terwujud dengan keberadaan Shanks dan krunya di Pulau Elbaf. Satu hal yang menarik di sini adalah diketahui jika Kidd dan krunya sama sekali belum pernah bertemu atau bertarung langsung menghadapi Shanks. Walaupun begitu, Kidd terlihat sangatlah percaya diri dalam pertempuran melawan Shanks kali ini. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat kekuatan dari Kidd ini sudah mengalami peningkatan yang cukup drastis setelah pertempuran di Wano lalu. Seperti yang kita tahu, 3 supernova terkuat yaitu Luffy, Kidd, dan juga Law telah berhasil mencapai tahap awakening dari buah iblis mereka. Jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido, maka Law dan Kidd berhasil menggengbeng Big Mom berkat kerjasama yang mantap dari mereka berdua. Level kekuatan dan penguasaan Kidd terhadap buah iblis miliknya bisa dibilang sangatlah luar biasa. Bahkan untuk pertama kalinya sejak waktu yang sangat lama, Big Mom berhasil dibuat terluka dan mengeluarkan banyak darah dari pertarungan mereka itu. Lalu bagaimanakah dengan pertarungan Kidd dan Shanks nanti ya? Seberapa besarkah peluang kemenangan Kidd atas Shanks ini? Tentu kita tahu jika lawan Kidd kali ini bukan orang yang sembarangan. Kemampuan dari Shanks bukanlah kaleng-kaleng guys. Dia dikenal memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, terutama dalam penguasaan hakinya. Salah satu admiral saja bahkan sampai dibuat terkincit-kincit saat Shanks mendidikkan Hausoku hakinya, dan itu pun dilakukan Shanks dari jarak yang cukup jauh. Dan perlu diingat juga bahwa Kidd berhasil mengalahkan Big Mom berkat kerjasamanya dengan Law, dan kini Kidd mungkin akan sangat kesulitan jika harus menghadapi seorang Yonko lagi sendirian. Pertarungan Kidd melawan Shanks ini mungkin akan jadi momen pembuktian bahwa level kekuatan dari Kidd sudah meningkat pesat. Di sisi lain, ini juga mungkin akan menjadi momen Shanks yang akan menggunakan kekuatan penuhnya dan membuktikan jika dia bukanlah Yonko lawak-lawak. Selain itu, ada hal yang menarik juga dari chapter 1076 lalu, yaitu momen ketika Shanks meminta bantuan dari para raksasa.
masih belum diketahui bantuan seperti apa yang akan diberikan atau diminta oleh Shanks kepada para raksasa Elbaf tersebut. Apakah para raksasa tersebut akan ikut membantu Shanks menyerang Kid dan kelompoknya, atau ada hal bantuan lain yang dimaksudkan oleh Shanks? Jika kita melihat karakter dari Shanks sendiri, kecil kemungkinan kalau dia akan meminta bantuan para raksasa untuk melawan Kid dan krunya. Selain kekuatannya dan juga para komandannya yang dirasa cukup untuk bisa mengalahkan Kid dan krunya, rasanya kurang menarik dan seolah akan mencoreng citra dari Shanks sendiri yang dikenal sebagai sosok yang badass jika dia mengerahkan banyak orang hanya untuk mengalahkan seonggok Kid. Lalu kira-kira bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Shanks dari para raksasa itu? Sebelumnya, Shanks menyebutkan jika dia tidak ingin membuat Pulau Elbaf menjadi sebuah medan pertempuran. Oleh karena itu, mungkin Shanks akan meminta para raksasa untuk mengamankan lokasi di sekitar Pulau Elbaf agar terhindar dari berbagai kerusakan akibat efek pertempuran yang akan mereka buat. Mungkin mereka bisa berjaga di sekitar lokasi pertempuran dan menahan serangan-serangan dahsyat yang ditimbulkan dari pertarungan tersebut, sehingga kerusakan yang akan terjadi di wilayah Elbaf pun dapat diminimalisir. Jadi kita nantikan aja ya guys pertarungan epik yang akan terjadi antara Yonko Shanks dan Eustace Captain Kid di chapter yang akan datang. Nah, cukup sekian dulu beberapa teori liar mengenai pertarungan antara Shanks dan Kid yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.